warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 07 Pemulutan Barat, yang kami hormati Ketua Komunitas Praktisi SD Negeri 07 Pemulutan Barat, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru SD Negeri 07 Pemulutan Barat. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan memfasilitasi tempat ini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam aksi nyata modul 1.4 ini berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Konsep-konsep inti modul budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. Dan yang ke-7 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya untuk keperluan penjajahan tersebut atau kolonial Belanda tersebut. Jadi pada zaman penjajahan dulu kita tidak bisa belajar sesuai dengan keinginan kita karena kita dibatasi hak-hak kita oleh penjajah zaman kolonial tersebut. Berbeda dengan pendidikan paradigma baru. Pendidikan berpusat pada murid. Pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pada pendidikan paradigma baru ini, kita sebagai guru hanya menuntun kebutuhan peserta didik. Tidak diperbolehkan menuntun. Kita menuntun itu berarti kita mengembangkan bakat dan minat peserta didik yang ada dalam diri peserta didik tersebut untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Kita diibaratkan ada sebagai seorang petani atau pekebun. Di dalam kita mendidik peserta didik itu, kita hanya menuntun mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada peserta didik. Seperti petani, kita diibaratkan itu memelihara padi. Kalau kita dikasih bibit yang bagus, kalau kita pelihara, kita rawat, tentu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Begitu juga dengan bibit yang tidak terlalu bagus, bukan bibit unggul. Tapi kalau kita rawat, kita pelihara, kita kelola dengan benar, tetap akan menghasilkan suatu kualitas yang bagus. Jadi kita menuntun anak itu bukannya menuntun. Kita tidak bisa merubah kodrat anak. Seperti petani tadi, seumpamanya kita menanam padi, tidak mungkin bisa tumbuh menjadi jagung. Karena kita tetap akan tumbuh seperti padi itu sendiri. Tapi kita perlu mengelola dan merawat anak itu agar di masa depannya anak itu bisa mencapai hidup yang lebih baik, baik di dalam kehidupan sehari maupun di kehidupan masyarakat. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini adalah kita itu harus menghargai perbedaan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku dan adat, kita saling menghargai satu sama lain. Yang seterusnya bergotong royong. Bergotong royong
Kira-kira Bapak Ibu seperti apa dalam gotong royong itu? Apa tadi pertanyaannya tentang bergotong royong kan? Gotong royong. Menurut saya yaitu bergotong royong itu melakukan sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, Pak. Contohnya yaitu membersihkan sampah, ya dilakukan oleh murid bersama-sama membersihkan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, yang sulit untuk dibicarakan, Pak. Bisa dapat sesuatu apa? Bisa jalan. Terima kasih Pak Mas Aroma. Jadi bergotong royong itu sesuatu hal yang dikerjakan secara bersama-sama agar pekerjaan yang berat bisa terjadi ringan dan cepat diselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya kreatif, yaitu salah satu dari profil Praja Pancasila tadi, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satu itu adalah profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk kreatif, kita dituntut harus bisa memanfaatkan keadaan sekitar. Seperti misalnya kita belajar dalam kelas, apabila anak merasa jenuh, kita bisa memanfaatkan alam sekitar. Jadi kita ada anak-anak itu pembelajaran di luar kelas, seperti mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kita, itu bisa kita tuangkan juga ke dalam suatu kreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di samping itu juga bisa juga diterapkan dalam pelajaran matematika seperti mengamati kendaraan yang lewat. Jadi bisa kita terapkan, kita catat misalnya jumlah motor selama 1 jam lewat berapa, mobil berapa, itu bisa kita terapkan dituangkan dalam pelajaran matematika dengan buat suatu diagram batang. Itu bisa kita terapkan untuk menciptakan suatu pelajaran yang menyenangkan. Terus bernalar kritis. Di bernalar kritis ini kita diharapkan bisa memutuskan mengambil suatu tindakan. Jadi di bernalar kritis ini kita diharapkan anak-anak itu bisa memilih apa yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya mandiri. Di mandiri ini kita dituntut untuk belajar secara mandiri melalui pelatihan mandiri, melalui internet atau suatu komunitas itu untuk mengembangkan suatu kreativitas kita. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu dalam kelas tidak harus monoton menuntut pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita harapkan anak-anak itu bisa belajar kreatif sendiri, bisa mandiri dengan membuka suatu soal-soalan yang ada di suatu buku, dan apabila mereka menemukan kendala bisa baru bertanya kepada kita. Selanjutnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berharap mulia. Seperti yang sudah kita terapkan di sekolah SD Negeri 07 Pembulutan Barat yang tercinta ini, kita sudah menerapkan setiap hari Jumat untuk membaca Yasin. Itu salah satu untuk menciptakan karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ada tambahan yang lain, salah satu untuk menciptakan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ada tambahan lain selain itu? Silakan Pak. Ayo ya. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin sedikit tambahan untuk meningkatkan apa tadi Pak? Keimanan Pak ya. Meningkatkan keimanan di SD Negeri 7 ini selain dari pembacaan Yasin, ide saya itu menggalakkan namanya infak sukarela. Nah, tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya itu untuk meningkatkan keimanan tadi, yang pertama melatih siswa untuk lebih ikhlas untuk bersedekah begitu Pak. Ya mungkin itu saja tambahan saya sedikit tadi Pak. Ya, sangat luar biasa. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Pak masukan tadi. Jadi salah satu selain dari baca Yasin tadi, kita bisa untuk meningkatkan sumbangan apabila musibah. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga untuk membina karakter siswa untuk saling tolong menolong. Luar biasa. Terima kasih Pak Yoga atas masukannya.
Selanjutnya, pengertian budaya positif. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Kira-kira bahwa apa itu disiplin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, makna kata disiplin itu yang terlintas adalah tata tertib. Siswa itu teratur. Nah, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan di kelas. Seperti contohnya misal, siswa masuk jam 7. Nah, siswa itu sudah datang ke sekolah kurang dari jam 7, minimal 15 menit. Itu menurut saya. Luar biasa. Terima kasih mereka atas masukannya. Jadi makna disiplin tadi adalah ketika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menggabungkan kata disiplin dengan tata tertib, sama seperti yang Ibu Eka sampaikan tadi, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi pembelajaran kita selama ini seperti memberi hukuman itu sangat bertentangan dengan profil pelajar Pancasila dan menurut KHI. Hal itu seminimal mungkin harus kita hindari. Kalau bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Penggerak budaya positif di sekolah, warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja yang terlibat yang namanya warga sekolah? Ya, silakan Bu Eka. Warga sekolah itu Pak, komite sekolah, kepala sekolah, penjaga, staf dewan guru, siswa, dan juga pustakawan. Terima kasih Bu Eka, luar biasa. Jadi warga sekolah itu berarti semua stakeholder yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Salah satu tadi kepala sekolah, guru, siswa, pustakawan, penjaga sekolah, dan komite. Semua itu adalah stakeholder yang saling satu sama lain saling berkaitan. Kerangka dan landasan baik budaya positif sekolah. Pertama, ide. Ide ini keluar dari diri kita. Kemudian dari ide itulah timbullah suatu semangat untuk membuat suatu ide tadi agar ide itu dapat terlaksana, diperlukan suatu semangat yang kuat. Dari semangat itulah maka menjadi sebuah gagasan. Dari gagasan itu terus akan menjadi suatu cita-cita. Dari cita-cita itu akan menjadi sebuah kinerja guru. Nah, dari kinerja itu akan menjadi suatu tujuan sekolah dan kemudian menjadi kualitas pendidikan yang diharapkan dapat diterapkan di sekolah nanti.
contoh budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah kita. Budaya positif di sekolah ini, misalnya waktu kita masuk itu kita ajak anak untuk salaman sama murid, itu menunjukkan budaya yang baik, hormat kepada guru. Kemudian ada lagi misalnya pada waktu mau masuk kelas itu ketua kelas periksa kuku atau kerapian, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak Bas. Ada lagi yang bisa menambahkan? Misalnya membaca surat-surat ayat pendek, sudah itu bergotong royong membersihkan lapangan sebelum masuk kelas. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Mariani, suatu tambahan yang luar biasa. Jadi budaya positif di sekolah kita yang sudah kita terapkan dan akan terus kita tingkatkan. Pertama, menyambut siswa yang baru datang ke sekolah. Jadi kita di pagar sekolah kita menyambut siswa yang akan datang. Dengan menyambut itu suatu menciptakan keberpihakan pada murid yang sesuai dengan KHD, Profil Belajar Pancasila, pembelajaran berpihak pada murid. Terus bersalaman, nah waktu masuk juga siswa dibariskan dulu, dan bersalaman dengan guru kelasnya. Begitu juga dengan waktu pulang mereka juga bersalaman. Terus sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah membiasakan siswa membaca ayat-ayat pendek dan berdoa, dan juga disediakan waktu sekitar 5-10 menit untuk membaca untuk literasi pojok baca di kelasnya masing-masing. Terus juga kita setiap Jumat juga telah membaca yasinan dan saling menghormati juga telah sudah kita terapkan di sekolah kita, bagaimana kalau lewat di depan guru, lewat di depan orang yang lebih dewasa, kita harus memberi hormat sebagai suatu etika yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Dan satu lagi yang sudah kita laksanakan juga, salah satu budaya positifnya adalah gotong royong membersihkan halaman sekolah. Itu juga telah kita lakukan setiap hari sebelum jam pembelajaran kita mulai. Ya, salah satu juga yang bisa kita terapkan tambahan dari Bapak Yoga tadi, salah satunya sumbangan. Itu salah satu budaya positif juga bisa kita terapkan di sekolah kita, sumbangan sukarela apabila ada keluarga atau orang tua dari siswa yang mengalami musibah. Selain mempererat silaturahmi, itu juga bisa menciptakan karakter siswa untuk rela berkorban dan saling tolong menolong. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu apa kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia ini? Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya kebutuhan manusia ini ada 3, yaitu kebutuhan dasar primer, sekunder, dan tersier. Itu menurut saya. Kalau kebutuhan dasar primer itu adalah kebutuhan yang tidak harus ada. Misalnya pakaian, rumahan, makanan. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Misalnya lipstik bagi ibu-ibu, tas yang mahal, adalah kebutuhan sekunder. Sekunder. Dan kebutuhan tersier itu kebutuhan mewah, itu misalnya mobil, motor, dan sebagainya. Itulah kira-kira menurut pendapat saya kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Bastari atas masukannya. Itu salah satu menambah pengetahuan dari kami Pak. Jadi selain dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier lagi Pak, kebutuhan dasar manusia itu adalah satu, bertahan untuk hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima.
3 kebutuhan penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Izin menjawab Pak ya. Ya, silakan. Menurut saya kebutuhan bertahan hidup adalah kita sebagai manusia itu kodratnya itu untuk hidup. Jadi apabila kita hidup, segala kebutuhan yang lain insya Allah kita akan terpenuhi. Jadi inti itu kebutuhan untuk hidup itu yang pertama kita sudah terpenuhi atau belum, layak atau belum kehidupan kita sebagai manusia, baik dari kondisi fisik, kemudian tempat tinggal, kan gitu Pak. Kemudian masuk kata Pak Mas tadi, sandang, pangan, dan papan tadi kan itu termasuk juga kebutuhan hidup. Itu menurut saya Pak. Ya, luar biasa Pak Yoga, terima kasih. Kita hapus dulu untuk pendapat Pak Yoga. Ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu selain yang pertama kebutuhan untuk makan dan minum, Pak. Jadi untuk sandang dan lain itu ada sebagai pelengkap. Ya, luar biasa. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Ini yang berkaitan dengan kasih sayang tadi, yang sayang-sayangan tadi. Baik, terima kasih. Di sini kebutuhan kasih sayang tentunya kita sebagai manusia perlu adanya dukungan dan cinta, rasa kasih dari keluarga terdekat dahulu, mungkin dari keluarga terdekat, kemudian dari orang-orang seperti di sekeliling kita, keluarga kita, juga guru-guru di sekeliling kita butuh perhatian mereka, dari anak, apalagi ya dari suami. Jadi kita sangat butuh cinta kasih sayang mereka. Itu saja. Terima kasih Bu Sina, luar biasa. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima itu untuk kita dan peserta didik kita itu, mereka itu ingin dihargai dan diterima di lingkungan di sekitar mereka. Jadi mereka itu ingin merasa dihargai, diterima apa adanya dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini Bapak Ibu ada bisa menambahkan kebutuhan kebebasan ini? Ya, silakan Pak. Sedikit lagi menambahkan Pak. Mungkin dari konteks ini saya bisa memahami kebutuhan kebebasan artinya itu mungkin ini untuk peserta didik ya. Nah, peserta didik itu bebas mengekspresikan atau mengungkapkan ide atau pendapat mereka, baik terserah ide apa, yang penting kita sebagai guru harus menerimanya. Kemudian pilihan. Nah, siswa juga akan diberikan pilihan. Pilihan itu dalam artian kalau tugas dia harus memilih, misalnya olahraga Pak. Olahraga itu banyak pilihan ya, sepak bola, voli, atau kita berikan pilihan yang mana harus dia pilih yang menjadi bakat untuk siswa peserta didik tersebut ya Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih, masukan yang luar biasa Pak. Jadi kebutuhan kebebasan ini adalah kebebasan untuk anak didik kita dalam menentukan seperti mereka ingin bermain apa, olahraga apa, untuk menentukan kebebasan mereka. Dari kebebasan itu nanti mereka akan timbul rasa senang dan bahagia. Dari kebebasan yang mereka pilih tadi, itu akan menimbulkan suatu semangat dan perasaan yang sangat bahagia dan menyenangkan bagi mereka.
Jadi timbullah suatu pembelajaran, timbullah nanti suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Jadi untuk yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ya, Bapak Ibu, ini lanjutan dari sambungan dari kebutuhan kebebasan tadi. Dari kebebasan anak memilih atau menentukan permainan atau olahraga seperti apa, ini akan menciptakan suatu kesenangan bagi peserta didik tadi. Jadi antara kebebasan dan kesenangan ini saling berkaitan sekali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan akan atas kemampuan yang bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira contoh atau bisa ngasih penjelasan kebutuhan penguasaan ini seperti apa? Ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu? Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, contohnya seperti Mbak. Jadi ada satu misalnya kelompok belajar, itu kita paksa untuk belajar matematika. Yang notabene atau dominan siswa tersebut tidak senang, kurang minat di matematika. Tapi mereka cenderung ke bahasa Indonesia, olahraga atau agama. Kalau untuk kita tuntut, kata Pak Mulyadi tadi, harus kita tuntut siswa tersebut mengerti matematika tersebut, itulah suasana belajar yang kurang kondusif, karena kita tidak memahami keinginan. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi kesenangan. Tapi kalau kita menyesuaikan siswa tersebut, oh berarti anak ini senang di pelajaran bahasa Indonesia, kita dorong ke bahasa Indonesia, insya Allah nanti kelompok belajar tersebut menjadi kondusif. Itu menurut saya, Pak. Luar biasa sekali, Pak Yoga. Penjabarannya sangat luar biasa dan begitu menginspirasi sekali. Jadi di kebutuhan penguasaan ini, Bapak Ibu, untuk peserta didik ini salah satu contohnya bisa dia menjadi pemimpin. Salah satunya penguasaan dia pemimpin upacara, ketua kelas, itu salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Jadi kalau dia misalnya jadi pemimpin upacara, itu bisa menunjukkan diri mereka mampu jadi pemimpin seperti itu. Begitu juga dengan ketua kelas, dia bisa menjadi pemimpin di kelasnya sendiri. Itu bisa menambah semangat dan daya motivasi bagi anak itu bahwa mereka bisa dan mampu seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu ada suatu motivasi. Dua jenis motivasi perilaku manusia. Kira-kira dua jenis motivasi perilaku manusia. Baik Pak, saya akan coba menjawab. Kalau menurut saya jenis motivasi apa tadi Pak? Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri, bahwa itu berasal dari dalam, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar, misalkan dari tekanan kepala sekolah atau teman sejawat. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Biasa Bu Eka, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi motivasi itu ada dua, ada motivasi dari dalam diri mereka atau peserta didik itu sendiri, dan yang kedua motivasi atau dorongan dari luar. Itu biasanya karena suatu aturan, Bapak Ibu ya. Jadi dia termotivasi karena suatu aturan tertentu. Itu timbul motivasi dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini tadi karena suatu aturan tadi. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk melakukan disiplin yang ekstrinsik ini, murid melakukan disiplin karena ingin dapat pujian dan imbalan. Ini seminimal mungkin kita usahakan tidak ada lagi di sekolah ini. Tidak ada lagi. Karena bagaimana?
Disiplin dengan identitas gagal ini termasuk dalam disiplin identitas yang gagal, yang mudah bertimbangan tadi. Contoh konsep disiplin dengan identitas gagal tadi, pertama ada hukuman. Hukuman ini bisa menyakitkan bagi peserta didik yang kita hukum. Yang kedua, tidak nyaman bagi yang kena hukuman. Terus memaksa, dan murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Jadi efek dari hukuman ini bisa bisa menjatuhkan harga diri peserta didik di depan teman-temannya. Itu salah satu jadi efek dari hukuman. Yang kedua, penghargaan Bapak Ibu. Ini mungkin pernah kita lakukan, misalnya siswa di kelas kita pintar atau berhasil, jadi kita berikan dengan hadiah. Seperti itu, imbalan. Misalnya, siapa mengerjakan ini bisa ke depan, saya kasih permen misalnya. Seperti itu. Ini sebenarnya masuk dalam identitas yang gagal, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan gagal? Karena penghargaan atau hadiah itu timbul motivasi dari peserta didik itu karena mengharapkan imbalan hadiah. Tapi pada saat kita tidak memberikan imbalan atau hadiah itu, anak itu bisa kecewa. Pasti dia kecewa, aku baca tidak lagi begitu aku hadiah. Seperti itu. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan di sekolah kita. Jadi anak itu termotivasi karena mengharapkan hadiah itu, bukan timbul dari keinginan dia sendiri. Jadi karena hadiah, dia melakukan motivasi untuk dirinya sendiri. Jadi untuk motivasi yang penghargaan atau hadiah ini termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Seperti menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Berarti disiplin yang ini, intrinsik ini timbul dari lubuk hatinya sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tanpa ada paksaan atau aturan dari apapun yang memaksa dia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Menurut Kasemi 2004. Ciri-ciri restitusi: 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi pada solusi ada pemecahan masalahnya. Jadi seperti itu. 2. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter itu menanamkan menciptakan karakter peserta ini, bukan pada tindakan. Dan ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya, memperbaiki hubungan. Yang terakhir, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan, contoh, seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, atau sanksi, dan restitusi. Seperti hukuman yaitu, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu sifatnya hukuman. Terus guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh lagi marah-marah kepada muridnya, dibuat murid takut ya. Terus murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Sebuku. Sebuku kurang lebih. Sebuku. Itu suatu hukuman Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang contoh konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Ada Bapak Ibu seperti ini konsekuensi. Misalnya anak itu tidak buat PR. Jadi konsekuensinya, nah kamu selama istirahat nanti kamu tidak boleh keluar, kamu kerjakan PR kamu.
masalah itu baru kumpulkan ke Pak. Itu salah satu konsekuensi. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi berdasarkan aturan yang ada, guru bersikap tegas dan sedikit memaksa kalau tegas itu Bapak Ibu ya. Dan contoh restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di restitusi ini misalnya ada guru siswa terlambat datang, kita tanya apa penyebabnya. Juga dicarikan solusinya supaya tidak terulang lagi seperti itu. Jadi dari ketiga yang saya sebutkan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, diharapkan kita menerapkan dan restitusi itu. Sekarang segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada begini ya. Nah, kita lihat video berikut. Contoh penerapan segitiga restitusi. Di pantai Pak Ujang. Waalaikumsalam, silakan duduk. Lu tahu tak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak apa-apa, cuma di sekolah dulu kan tidak pernah. Memangnya Cuk lalu kan berapa tadi? Batas siaga berarti. Mengapa dia bisa bantu ke siaga? Wah, seru sekali ya, itu tentang apa? Kerajinan tangan, dapat dari apa itu? Wah, hebat sekali ya, nanti bisa kita kerjakan sama-sama dalam kelas ya. Apakah tindakan ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah ini masih ingat keyakinan kelas kita? Coba ya sebutkan. Mantap. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan untuk nanti keyakinan kelas kita itu? Wah, hebat sekali itu. Kira-kira kapan bisa dimulai? Wah, hebat sekali. Pasti kita ini. Silakan kembali ke kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan. Saya senang sekali bisa menerapkan segitiga restitusi bersama Bapak Mulyadi. Saya sayang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu contoh penerapan restitusi. Dari tayang video tadi, kira-kira Bapak Ibu bisa menanggapi mana yang menstabilkan identitas dan validasi tindakannya salah dan menanyakan keyakinan. Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Baik, di sini terima kasih, saya akan mencoba ya.
setelah melihat tayangan video tadi, di sini saya dapat menangkap bahwa di dalam penerapan segitiga restitusi ini, anak itu ketika melakukan kesalahan kita bisa mendorong dia mengatakan apa yang kesalahan apa yang telah ia perbuat, dan juga mendorong mereka untuk mencari solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika menstabilkan identitas, kita bisa menjawab seperti tadi, tidak apa-apa, saya juga pernah melakukan yang demikian. Jadi anak itu merasa tidak bersalah, oh dulu bapak juga seperti ini, tapi bapak bisa memperbaikinya. Terus dengan validasi tindakan yang salah, kenapa? Menanyakan kepada anak itu, mengapa ia makan di dalam kelas, apa sebabnya? Ketika dia menjawab, saya bangunnya kesiangan. Kenapa bangun siang? Gitu kan? Jadi anak itu ada tahu apa sih sebabnya ia bangun kesiangan. Nah, menanyakan keyakinan kelas, mungkin keyakinan kelas ini ada peraturan sendiri ya Pak. Mungkin saya belum tahu ini keyakinan kelas, tapi ini saya rasa tentang kegiatan di kelas, mungkin kesepakatan di kelas, anak itu boleh tidak makan di dalam kelas seperti itu ya, sesuai atau tidaknya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tangkap. Terima kasih Bu Isna atas tanggapannya tentang video segitiga restitusi tadi. Luar biasa Bu ya. Jadi dari kasus segitiga restitusi tadi, menstabilkan tindakan identitas tadi, itu betul sekali Bu. Jadi kita bisa mengatakan kepada siswa itu bahwa kita dulu waktu sekolah juga pernah melakukan tindakan yang salah seperti itu. Jadi dari kita mengatakan seperti itu tadi memang benar gitu. Jadi siswa itu tidak merasa salah 100%. Jadi keadaan ini kita stabilkan dulu, jadi membuat siswa itu tidak bersalah seutuhnya. Terus pada validasi tindakan yang salah tadi memang benar. Alasan dia mengapa dia makan di kelas tadi seperti itu, kita tanyakan mengapa, karena apa penyebabnya. Dan terus menanyakan keyakinan tadi, langkah selanjutnya yang akan anak itu lakukan untuk perbaikinya seperti apa. Luar biasa ini. Terima kasih atas masukan ini. Selanjutnya posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Jadi untuk kita sebagai seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang 5. Posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi penghukum itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menambah sedikit tentang penghukum. Jadi seorang penghukum bisa mengumpulkan fisik maupun verbal. Itu orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid daripada lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Nah, jadi seorang guru itu melakukan tindakan penekanan terhadap murid, atau misalnya kamu selalu salah. Mungkin itu saja. Ya, luar biasa. Terima kasih ya Ketua Perwakilan. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu kira-kira pembuat rasa bersalah ini seperti apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Bu Darmila, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada posisinya biasanya guru akan bersuara lebih lembut pada siswa. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, katakanlah yang keluar dari lembut kata seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya? Maksudnya untuk memberikan tindakan. Yang Ibu guru katakan itu sangat kecewa sekali karena tindakan anak-anak pada guru semuanya merasa bangga, tapi kami sebagai guru tidak merasa bangga karena kekurangan tindakan yang murid atau siswa laksanakan pada kami. Itu saja. Ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Abu Sri tadi ya. Selanjutnya posisi teman. Siapa bisa memberi pendapat dengan posisi teman? Baiklah, untuk posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun pada hakikatnya akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Nah, pada posisi positif, berupaya berhubungan baik menjalin antara guru dan siswa. Sedangkan yang di posisi atau kita bisa mengajak siswa itu sedikit berhumor. Nah, jadi tidak terlalu tegang antara siswa dengan guru. Sebagai contoh seperti ini Pak, misal ada siswa itu yang melanggar peraturan tata tertib pas upacara bendera. Nah, ada yang tidak pakai topi atau tidak pakai dasi atau sebagainya. Guru itu tidak memarahi siswa, tapi lebih mendekatkan diri kepada siswa. Misalkan sudah berapa kali Bapak kasih tahu, ayolah bikin bangga Bapak supaya lebih tertib lagi, seperti itu Pak. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Atau seperti ini, ayolah bantu Bapak, yuk bikin bangga kami, pakai atribut lengkap untuk minggu selanjutnya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, di posisi teman ini ada sisi positif dan ada sisi negatif. Posisi positifnya itu bisa akrab dan bisa dekat dengan peserta didik, dan posisi negatifnya adalah anak itu merasa ketergantungan, selalu minta bantu dengan kita. Tapi pada saat kita tidak membantu, dia akan sangat kecewa sekali. Itu salah satu posisi negatifnya. Terus sebagai posisi pemantau, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat posisi pemantau? Suaranya mana? Ya, Ibu Mariani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemantau adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau yang kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Itu saja Pak. Luar biasa Bu Mariani, terima kasih. Bisa kasih Abu Sri. Jadi posisi pemantau ini kita selalu menggunakan data-data. Misalnya si A ini sudah terlambat berapa kali, itu ada data-data yang kita peroleh. Terus selanjutnya posisi manajer, ini adalah posisi kontrol yang paling bagus dari kita. Kira-kira Anda bisa menambahkan manajer itu seperti apa? Manajer. Biasanya kalau di perusahaan itu posisi paling tinggi manajer. Jadi posisi manajer Bapak Ibu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersama-sama. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi. Jadi seorang manajer itu memiliki keterampilan posisi teman dan posisi pemantau. Jadi dua posisi itu dia harus terampil.
untuk duduk di posisi sebagai seorang manajer. Karena di posisi manajer ini juga dia bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan untuk anak didik mereka. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini banyak biasa terjadi di sekolah-sekolah umumnya. Posisi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan depan. Nah, biasanya siswa tidak pakai atribut, biasanya dipisahkan itu Bapak Ibu. Dipisahkan di barisan lain. Jadi dilihatlah oleh teman-temannya, gitu. Malu. Itu bisa menimbulkan rasa malu dan tidak percaya diri kepada peserta didik. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Itu salah satu contoh membuat rasa bersalah. Jadi karena tindakan anak itu kita mengalami hal ini, seolah-olah karena anak itu jadi Bapak gurunya bisa akibat seperti itu. Jadi bisa kesalahan itu timbul karena perilaku peserta didik kita. Terus di posisi teman, apakah ayolah yang tertib buat Bapak Ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, itu sebagai posisi teman. Jadi itu sebagai seorang sahabat dan tidak ada jarak antara seorang guru dengan peserta didik. Terus di posisi pemantau, salah satu contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Jadi karena di posisi pemantau itu dia menggunakan data-data tadi, catatan, jadi ada konsekuensinya dari suatu penerapan posisi kontrol di poin pemantau itu. Terus di posisi manajer, ini posisi yang paling bagus dan paling sempurna, mudah-mudahan bisa kita terapkan seperti ini. Contoh, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Seperti itu. Jadi kesalahan anak ditanyakan, terus dicari solusinya, kira-kira apa yang akan tidak dilakukan oleh peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kalau kita yang sudah ada peraturan, sekarang berbeda dari keyakinan kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada aturan harus memakai helm di jalan raya. Untuk apa itu kira-kira kita memakai helm? Pasti untuk keselamatan ya. Nah, dia memakai masker untuk keselamatan juga. Apalagi waktu COVID kemarin. Jadi dari nilai-nilai peraturan itu timbul keyakinan dari diri kita. Jadi kita tanpa ada paksaan lagi kita memakai helm sendiri. Karena yakin untuk selamat kita sendiri. Contoh seperti itu. Jadi helm itu kita pakai supaya melindungi kita dari suatu musibah atau kecelakaan. Padahal aturannya itu berasal dari suatu peraturan. Aturannya harus memakai helm di jalan raya. Karena dari aturan itu timbul keyakinan pada diri kita untuk memakai helm. Itu ya, jadi dari peraturan itu ke keyakinan itu ada berbeda tingkatan. Jadi dari peraturan terus tingkatan lebih tinggi adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dapat memotivasi dari dalam anak karena keyakinan kelas disepakati bersama-sama agar murid-murid memahami arti dan mengikuti karena mereka dan bermakna bagi anak-anak itu sendiri. Ini tadi juga saya baru mulai peraturan kelas di kelas 4. Sudah saya tempel. Jadi anak itu seluruh peserta didik kita itu tidak terlibat. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Satu, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja, jadi tidak terlalu banyak-banyak, biar mudah diingat. 3, berupa pernyataan universal.
Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas kita, jadi sesuai dengan keadaan kita. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, dibuat dalam bentuk positif ini Bapak Ibu misalnya jangan terlambat datang ke sekolah. Nah, itu negatif. Datang tepat waktu. Nah, berarti itu kita rubah kalimatnya seperti itu. Itu akan itu maknanya lebih positif. Jadi jangan terlambat datang ke sekolah. Jadi di keyakinan kelas kita buat datang tepat waktu. Terus yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jadi seluruh siswa itu kita libatkan. Proses pembuatan keyakinan kelas, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Satu, berdiskusi tentang peraturan kelas di kelas kita, sekolah kita. Terus merumuskan tentang peraturan kelas. Terus lagi peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan tadi kita tingkatkan menjadi keyakinan dan penempelan keyakinan kelas seperti itu. Jadi hasil dari keyakinan kelas kita tempel di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, disiplin dan jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Itu saja Bapak Ibu penjelasan dari kami. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari uraian kita ini ada yang bisa memberikan pendapat atau kesimpulan? Atau yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi tadi tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini tentang bagaimana adanya perubahan paradigma belajar di sekolah. Dengan adanya budaya positif di sekolah, kita harapkan kita bisa membentuk karakter anak yang tentunya dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kesemuanya ini dapat kita penuhi dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru sesuai dengan apa yang dipaparkan Bapak Mulyadi tadi, dan juga bisa kita tanggapi bersama tadi tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya kita bisa mengetahui selama ini kita ada di posisi mana, apakah kita sebagai penghukum ataukah teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa memperbaikinya dengan menerapkan posisi manajer. Agar bisa menerapkan posisi manajer itu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Sesuai dengan video yang telah kita lihat tadi, untuk menemukan atau memperbaiki kesalahan anak itu dengan pertanyaan pemantik, menstabilkan identitas anak, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, mari kita mulai membuatnya di kelas kita masing-masing, ya. Karena kita tidak lagi ada peraturan, ada juga tata tertib, tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini bisa kita terapkan bersama karena dibuat bersama dengan anak-anak. Mungkin di anak kelas bawah seperti kelas 1 ya Ibu Mariani. Kelas 1 mungkin dia tidak bisa ya. Nanti kita buat kalimat, kita beri seperti gambar saja, gambar senyum. Kalau orang senyum berarti dia setuju. Kalau orang yang marah berarti dia tidak setuju. Seperti itu, dibagikan saja itu. Karena dia tidak bisa membuat kalimat. Ya. Oke. Untuk menerapkan ini semua tentunya tidak bisa terwujud kalau kita tidak bekerja sama. Ya, alhamdulillah pada kegiatan hari ini pada kegiatan belajar kita, komunitas belajar kita hari ini membahas tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Mulyadi. Semoga kita bisa menerapkan bersama ya. Sebenarnya sudah ada sih kegiatan-kegiatan tentang budaya positif di sekolah kita ini, tinggal melakukan penguatan saja. Seperti salaman ketika masuk sekolah, ketika masuk di gerbang pagi-pagi.
itu bukan hanya tugas guru penggerak atau kepala sekolah, tapi seluruh guru. Jadi kita ikut serta. Nah, anak-anak ini tidak akan mendengar bagi dianya sama seperti ibunya. Ketika ia pulang disambut ibunya atau ayahnya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Ketika wali kelasnya ada berdiri untuk salaman, ia merasa bangga. Bukan hanya Pak Yoga sendiri sebagai guru olahraga, tapi guru kelasnya juga ada. Begitu juga ketika baca Yasin, ada baiknya jangan hanya guru agama saja yang duduk, tapi kita juga ikut duduk di sana. Jadi mereka tuh agak segan, mereka bangga. Kita telah memenuhi kasih sayang mereka, kebutuhan kasih sayang mereka, karena dia merasa diperhatikan. Jadi kita perlu untuk kerjasama agar bisa terwujud. Untuk guru penggerak ini, dianya memang tugasnya seperti ini, dia bergerak dan menggerakkan. Siapa yang harus digerakkan oleh mereka? Ya kita semua, kita guru-guru, dan kita bisa bergerak oleh atas kemauan kita sendiri sesuai dengan tadi. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tentu kita sebagai guru pasti intrinsik, ya, jangan sampai minta alam dari kepala sekolah, atau minta pujian dari masyarakat sekitar. Tidak, kita sendiri yang melakukannya karena dari diri dalam diri kita sendiri. Untuk apa semua ini? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tangkap. Demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada teman-teman lagi yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih atas refleksinya, sangat luar biasa sekali Ibu. Kita kasih hapus dulu. Demikianlah pemaparan kami hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.